Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab al-mujahadah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis keempat dalam bab ini, atau hadis dengan nomor 98. Kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Artinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, di sebagian malam, beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Lalu saya berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mengapa engkau berbuat demikian wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah aku boleh senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Salah satu yang membuktikan akan hal tersebut adalah hadis ini, yang mana dilihat kualitas dan kuantitas ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam yang amat luar biasa. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam begitu lama karena kekhusyuan, kesungguhan, sehingga kedua kaki beliau bengkak. Itulah yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha selaku seseorang yang menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak tahu tentang amalan-amalan sir yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kebiasaan para sahabat ketika ingin mengetahui di antara ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mereka lihat, mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah amalan ini, yaitu salat malam. Dan pernyataan bahwa kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak diakibatkan salat, hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki tingkatan mujahadah yang sangat tinggi. Dan hal ini juga menunjukkan beliau memiliki tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Salat malam, bahkan mengerjakan salat malam saja yang merupakan kebiasaan beliau, itu sudah menunjukkan adanya mujahadah, adanya tingkatan keimanan yang tinggi. Terlebih lagi ketika sholat malam dikerjakan dengan waktu yang tidak sebentar, sangat lama. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan manusia, teladan hamba-hamba dalam bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara kebiasaan orang-orang saleh itu adalah menghidupkan malam dengan sholat malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa manhatun 'anil itsmi
wa takfirun lis-sayyiati wa mataradatun lid-da'i 'anil ahsad. Hendaklah kalian menghidupkan malam, yaitu dengan salat malam, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Karena hal ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jika kita ingin digolongkan menjadi orang-orang saleh, kita harus menghidupkan kebiasaan dengan menghidupkan malam-malam kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tersebut sebagai upaya dan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dari perbuatan dosa serta guna mengusir penyakit dari badan, ya. Wa mataradatun lidda'i 'anil jasad, mengusir penyakit-penyakit dari badan. Dan di antara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Di antara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Yang mana terkadang beliau salat malam itu mayoritas malam diisi dengan ibadah. Atau mungkin setengah malamnya, atau mungkin sepertiga malamnya. Bahkan beliau berdiri begitu lama sampai kedua kaki beliau bengkak sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara sahabat yang menyaksikan lamanya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su." Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana pada saat itu beliau memanjangkan saat berdiri. Jadi ketika berdiri salat malam dipanjangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan-bacaan yang begitu panjang. Kemudian beliau mengatakan hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku bertekad untuk melakukan perbuatan jelek. Ditanya kepada beliau, apa perbuatan jelek yang ingin engkau lakukan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Aku ingin duduk karena saking tidak kuatnya, atau ingin meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat malam. Ini lihat bagaimana mujahadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat malam. Bisa salat malam saja itu sudah memerlukan mujahadah, terlebih lagi apabila salat malam dikerjakan dengan waktu yang begitu lama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pernyataan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bahwa di antara surat-surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat-surat yang tidak pendek seperti Al-Baqarah, Wan-Nisa, An-Nisa, wa Ali Imran, yang mana total dari surat-surat tersebut sekitar 5 juz lebih. Ya. Itu dibaca pada pelaksanaan salat malam. Sehingga ada sebagian sahabat yang berusaha untuk mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hampir-hampir tidak kuat. Karena begitu kuatnya dan begitu sungguh-sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, perbuatan-perbuatan ini sebagaimana ditunjukkan oleh Aisyah, sebagaimana disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar kesungguhannya dan keseriusannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau adalah teladan kita. Dan sebagai umatnya kita sepatutnya mencontoh, berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang merahmatkan rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, contoh kita, terlebih lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa ini salah satu penguat, hadis penguat yang menunjukkan kebatilannya anggapan bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah, itu terbebaskan dari syariat. Ya, ini adalah bantahan jelas, tegas atas kebatilannya anggapan yang dekat dengan Allah, yang cinta kepada Allah ataupun dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disebut sebagai wali Allah, itu terbebaskan dari syariat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang mengingkari kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sangat dicintai oleh Allah, Khalilullah. Akan tapi betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, bahkan bukan dalam ibadah wajib, ibadah sunnah, sampai terlihat athar atau bekas letihnya ibadah tersebut, yaitu kedua kaki beliau bengkak. Baik, ikhwatal iman, ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan dengan lisan, akan tapi ditunjukkan juga dengan perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang syukur. Beliau mengatakan, "Asy-syukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdi." Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah taala pada dirinya. Jadi kita tunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Dengan cara apa? Sana'an wa'tirafan. Dengan lisan. Yaitu pujian-pujian dan pengakuan bahwa apa yang kita dapatkan saat ini, itu adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Menunjukkan rasa syukur dengan hati adalah dengan perasaan cinta. Perasaan cinta atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apapun yang kita dapatkan, maka kita harus tunjukkan atas kecintaan kita dan tidak ada keluhan sama sekali. Sekecil apapun kenikmatan tersebut, ya, kita dapat ini, dapat penghasilan ini, dapat rezeki seperti ini, walaupun tidak sebanding sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Seseorang yang hendak bersyukur harus menunjukkan bahwasanya dia betul-betul cinta dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian yang ketiga, wa'ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Dan menunjukkan rasa syukur dengan anggota badannya adalah dengan ketundukan dan ketaatan. Maka bersyukur tidak hanya sebatas ucapan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, akan tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan yang menunjukkan rasa syukur, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari apa saja yang dilarangnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau ditanya tentang alasan dibalik perbuatan tersebut, padahal dosa-dosa beliau telah diampuni yang lalu dan akan datang, beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah boleh aku senang, gembira menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khawatir iman azanallahu wa yakum jami'an. Dan di antara yang perlu diketahui di balik keutamaan syukur adalah yang pertama, bersyukur adalah tanda orang beriman. Orang beriman pasti banyak bersyukur. Orang beriman pasti banyak bersyukur. Kebalikannya, orang-orang yang tidak beriman maka dia tidak bersyukur. Bahkan justru kufur akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam sehari sudah berapa banyak kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bersyukur, sebab datangnya ridha Allah. Kita bersyukur, datang ridha Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-7, wa in tashkuru yardhahu lakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, Allah akan ridha kepada kalian. Yang ketiga, di balik keutamaan syukur adalah sebab selamat dari azab Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Kita bersyukur, itu adalah salah satu sebab kita dijauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, merupakan sebab ditambahkannya kenikmatan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan mengumumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kenikmatan kepadamu. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Pernyataan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, ini adalah sebuah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia-manusia mulia. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada beliau dengan
diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Hal ini sebagaimana juga ada sebagian sahabat yang diberikan kemuliaan dengan ampunan atas dosa-dosa mereka yang akan datang dengan perbuatan amal-amal saleh, yaitu ahlu Badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku mengampuni kalian. Baik. Tentunya perkataan ini bukan berarti dalam rangka penghalalan perbuatan dosa-dosa. Tidak. Hanya saja ini adalah sebuah tazkiyah kepada orang yang diberikan tazkiyah tersebut. Bahwa orang-orang yang kita atau yang diberikan keutamaan tersebut, mereka adalah orang-orang yang dipercaya akan memanfaatkan amanah yang diberikan dengan baik. Sebagai contoh sederhana, terkadang kita mengatakan kepada saudara kita yang mampir ke rumah, anggap rumah sendiri. Itu bukan berarti pernyataan apa yang ada dalam rumah kita akan diangkut semuanya oleh orang tersebut. Tapi itu adalah kepercayaan dari diri kita kepadanya. Menunjukkan akan kedekatan diri kita kepadanya. Anggap rumah sendiri. Santai saja. Silakan istirahat jika diperlukan. Namun bukan berarti dia bebas semena-mena melakukan hal tersebut. Kita mengucapkan hal tersebut karena kita yakin orang ini amanah, orang ini baik, dan akan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Maka begitu pula yang dikatakan kepada ahlu Badar. Bukan berarti mereka bebas melakukan perbuatan dosa, maksiat, kejahatan, tidak. Tetapi apa? Mereka akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tatkala pada suatu waktu tergelincir atas kesalahan-kesalahan tertentu, bukan atas dasar hawa nafsu, maka pada saat itu mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka kembali lagi kita sampaikan kaitan hadis dengan bab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bermujahadah di dalam ibadah dan dia adalah teladan bagi setiap hamba. Dan kita sebagai umatnya selalu berusaha untuk mencontoh dan menteladani beliau terutama dalam hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ada salah seorang yang mengatakan ketika kalian tidak mampu serupa persis 100% sebagaimana orang-orang mulia, maka berusahalah untuk mencontohnya. Karena sesungguhnya bertasyabbuh dengan orang-orang mulia pasti dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya, bertasyabbuh itu dari satu sisi dianjurkan, ditekankan selama yang ditasyabbuhi adalah orang-orang yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.